Halo, selamat datang. Terima kasih udah mampir di videoku. Nah, pada video kali ini kita mau latihan menggunakan ini ya, tools modify. Nah, jadi di sini tuh ada banyak fasilitas. Langsung aja kita coba satu-satu. Yang pertama adalah apa nih? 3D mirror. 3D mirror itu dipakai untuk memirrorkan sebuah objek ya. Langsung aja kita coba. Klik 3D mirror, terus pilih objeknya, klik terus enter. Nah, kita bikin sebuah bidang cermin. Misalkan ini di sini ya, ini garis pantai yang udah aku bikin. Misalkan di sini. Kita bikin sebuah bidang pencerminan. Nah, maka nanti si balok itu akan dicerminkan terhadap bidang ini. Ini delete source object, no. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, balok ini dicerminkan terhadap bidang ini. Hasilnya adalah balok yang ini. Terus ini kan namanya 3D mirror ya, tapi ini juga bisa dipakai untuk dua dimensi. Coba ya, kita klik 3D mirror. Nah, ini kan ada polyline. Kita coba aja pilih enter. Sama kita mau mirrorkan terhadap bidang di sini aja. Kita bikin bidangnya dulu. Nah, hasilnya ternyata bisa. Jadi nggak harus objek tiga dimensi. Terus kalau misalkan polyline-nya itu apa ya? Sama ini kan sejajar sama plan yang buat mencermin ya. Apa namanya? Sketch plan yang bidang pencerminannya. Nah, ini kalau misalkan ini nih nggak sejajar nih, tegak lurus. Apakah bisa? Ayo kita coba. 3D mirror, pilih objeknya kayak tadi, enter. Terus bikin bidang pencerminannya. Oh, ternyata bisa. Terus apa bedanya sama mirror yang biasa itu? Yang misalkan kita input mirror, enter. Atau di sini juga ada ya. Ini mirror. Nah, ini mirror, enter. Bedanya apa? Kalau pilih objeknya, enter. Nah, kalau mirror yang ini kita tuh bikin garis saja. Nah, jadi dia akan dicerminkan terhadap garis. Ulangi ya. Misalkan ini objeknya ini. Nah, ini dimirrorkan terhadap garis. Jadi secara dua dimensi gitu. Jadi nanti hasilnya ya pasti, misalkan ini aku lagi di top view, maksudnya sketch plan-nya adalah sketch plan yang bagian atas ya, yang tampak atas, maka pencerminannya juga akan seperti itu. Oke, cukup. Terus kita beralih ke sebelahnya. Selanjutnya adalah 3D move. Nah, 3D move itu perintah move, tapi kita dibantu oleh sebuah apa ya, sebuah uh, sumbu gitu. Kita nanti akan diperlihatkan sumbu-sumbunya. Pertama klik dulu ini 3D move, pilih objeknya, enter. Nah, ini kita bisa memindahkan, misalkan kita mau ke searah ini sumbu yang merah atau ke sumbu yang ini biru atau yang hijau. Nah, ini kita dibantu dengan ini. Jadi misalkan kita mau pindah ke sumbu yang merah sejauh 500, enter. Nah, seperti itu 3D move. Terus sebelahnya apalagi nih, copy. Nah, copy itu ya untuk mengcopy objek ya. Klik copy, pilih objeknya, enter. Nah, ini kita mau ngopi apa ya, yang kita pegang itu loh, nanti pas kita menempatkan itu mananya gitu. Misalkan aku mau megang ininya, ujung ini ya, endpoint, klik aja. Nah, maka kursor kita itu akan nempel sama endpoint itu, dan kita bisa menempatkan di mana. Misalkan aku mau tempatin di mana ya, di sini. Nah, maka nanti dia akan otomatis di situ. Oke. Dah, terus apa nih? Extend. Nah, ini kalau belum diklik nih perintahnya trim ya. Oke, kita ke top view dulu aja. Ini trim adalah untuk memotong. Ya, trim untuk memotong ya. Langsung aja diklik garis yang mau ditrim, atau kita klik
di sembarang tempat, tahan, geser seperti itu juga bisa. Nah seperti ini bisa. Oke, trim itu aja ya, mudah. Terus apa nih, bawahnya extend. Nah kalau trim itu kan motong, kalau extend itu menuntaskan sebuah garis yang kayak gini terbuka, garis terbuka ini, hingga dia memotong sesuatu, menabrak. Misalkan nih, ini kan belum nyambung ya, kita klik extend, kita klik ini, otomatis dia akan menabrak. Atau misalkan kita maunya sampai sini, ya udah klik lagi aja. Nah jadinya seperti itu extend. Terus apa nih, 3D align. Nah ini kita mengalign sebuah bidang 3 dimensi. Ini ke software isometric. Nah misalkan aku ini punya objek 3 dimensi ya, ini tuh 3 dimensi, sorry, ini tampilannya masih ini. Nah ini tuh objek 3D, tapi biar mudah membayangkan aku pakai ini ya, 2 dimension wireframe. Nah aku pengen menempatkan, ini kan arahnya beda ya, sudutnya ya, objek ini 2 ya. Nah aku pengen menempatkan si kotak kecil ini nyatu gitu loh, ini permukaan ini sama permukaan ini tuh nempel. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan 3D align. Langsung aja kita lihat contoh perintahnya dulu. Itu ada, pertama kita, nah kalau membaca petunjuk dari AutoCAD itu ya, kita sebenarnya tinggal mengikuti itu loh, arah angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi yang pertama itu klik di objeknya yang satu itu, terus enter, terus kita pilih permukaannya 2, 3, 4, langsung ke 5, 6, 7. Oke, langsung coba aja. Pilih objeknya, misalkan ini ya, enter. Nah, aku pengen ini menyatu dengan ini, bawahnya ya, dengan bawahnya ya. Oke, langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadinya seperti ini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi permukaan yang kita line itu menjadi apa ya, nempel gitu loh. Nah kayak gini pokoknya lah, seperti itu. Jadi bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan kita geser-geser kayak gini, dirotasikan dulu, itu kan lama ya. Nah kayak gini dirotasikan dulu. Nah ternyata enggak, ternyata caranya itu pakai ini, 3D align. Oke, terus selanjutnya apa lagi nih? Sebelahnya adalah 3D rotate. Nah, 3D rotate itu perintah rotasi, tapi kita dibantu oleh sebuah apa ya? Nah, lihat aja langsung lah ini. Klik objeknya, enter. Nah, ini. Kita bisa merotasikan terhadap 3 arah ini ya. Ini yang horizontal, vertikal, ini. Nah, gitu misalkan ini aku pengen muter searah sumbu ini yang merah. Oh, ini masih snap to ortho mode, sorry. Nah, kita mau misalkan sejauh 130 derajat. Hasilnya seperti ini. Terus enter. Kita mau merotasikan terhadap sumbu yang hijau itu ya. Ya, tinggal diklik aja yang hijau. Nah, itu berapa derajat? Misalkan 150. Nah, hasilnya seperti itu. Itu adalah perintah 3D rotate. Bedanya apa sama rotasi yang biasa ini sebelahnya? Ini kan rotasi juga ya, rotate ya. Nah bedanya itu, misalkan ini kita lagi di sketch plan dari top view ya. Kalau rotate yang ini, maka ya dia hanya bisa di satu satu sumbu gitu loh. Coba enter. Nah kayak gini, maka dia di satu sumbu, nggak bisa ke atas bawah itu. Ini tetap sejajar sama ininya, sumbunya. Itu bedanya sama rotasi yang biasa. Oke, terus sebelahnya lagi adalah stretch. Stretch itu buat memperpanjang ya.
Oke, coba aja langsung. Misalkan ini aku punya objek seperti ini. Aku mau stretch ini. Oh, ini misalkan ini kurang panjang ya. Ternyata aku mau ini geser ke sana, ini juga diperpanjang ke sana gitu. Langsung aja. Sorry, pertama kita trim dulu aja. Trim pakai yang ini, yang break at point. Nah, ini misalkan aku pakai trim, aku mau motong garis ini, pakai trim kan hilang ya. Nah, jadi aku pakainya yang ini, break at point. Jadi nanti dia akan terpotong pada sebuah titik tertentu. Pilih dulu objeknya. Terus misalkan aku mau di sini ya. Maka ini udah putus. Nah, udah putus. Sekarang aku juga pengen yang bawah juga. Yang ini ya, garis yang ini juga gitu. Mana tadi? Break at point. Pilih objek, klik, langsung kita pilih perpotongannya di mana, misalkan di sini. Nah, extend itu digunakan untuk memperpanjang. Stretch. Klik stretch, pilih objek-objeknya yang akan kita stretch, enter, terus misalkan aku acuannya ini ya. Nah, ini snap to auto mode dulu aja. Nah, kita mau stretch sejauh apa gitu, misalkan sejauh 200 ya, kita ketik aja 200. Nah, seperti itu. Maka ini udah diperpanjang 200 unit. Nah, terus ini kan kepotong ya. Ya, seperti tadi kita gunakan perintah apa ya tadi ya? Perintah extend. Langsung klik aja. Oh, dia otomatis jadi garis. Terus fillet. Nah, ini fillet chamfer blend curve. Oke, langsung aja. Fillet itu adalah digunakan untuk membuat ya fillet membuat radius dalam sebuah sudut. Ini kita dari top view ya, biar jelas top view. Nah, pertama kita klik ini dulu, fillet. Nah, ini kan ada banyak ya, window polyline, radius, trim, multiple. Misalkan aku mau bikin di sini ada radiusnya, ya kita klik aja radius, klik ini, atau kita ketik R gitu aja, R, enter. Nanti kita udah disuruh memasukkan angka radiusnya berapa. Misalkan kita nggak tahu, aku pengen seperti ini dari sini ke sini gitu, kita nggak tahu nih berapa ini, apa kita nggak tahu ukurannya berapa, yaudah kita langsung klik aja radius, kita klik aja di sini sampai sini ya, ternyata 182. Misalkan yaudah aku pilih aja 180 gitu ya, enter, terus kita pilih dua garisnya, ini dan ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini namanya fillet. Bedanya apa sama chamfer? Kalau fillet kan kayak gini ya, seperti bentuk setengah lingkaran atau seperempat lingkaran dan tangensial dengan garis awalnya. Terus kita coba pakai chamfer. Kita coba pakai chamfer. Nah, kalau chamfer itu lebih menyudut ya. Sama, misalkan kita mau pakai ini, yang bisa dipakai sih distance ya, jaraknya. Jaraknya berapa kita juga nggak tahu, ya udah kita ukur dulu aja. Nah, aku sampai segini, ternyata 70, misalkan 70, enter. Udah, terus kita juga bisa ke yang keduanya juga, misalkan 70, atau enggak juga bisa, misalkan 30, enter. Udah, terus kita pilih objek pertama yang akan dichamfer dengan jarak 70, dan objek kedua yang akan dichamfer dengan jarak 30. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini 70, ini 30. Chamfer seperti itu. Blend curve. Coba kita pakai ya, ini membuat apa nih? Membuat tangensial atau spline tangensial atau spline lembut antara dua endpoint dari dua kurva terbuka. Oke, langsung aja. Pertama berarti kita bikin garis dulu aja. Kita bikin garis terbuka ya. Enter. Misalkan kayak gini.
Nah, kita mau membuat kurva yang tangensial dengan garis ini dan garis ini. Membuat garis yang lembut gitu loh lah, seperti ini. Bukan garis yang seperti ini lurus. Bisa sih kita bikin garis seperti ini. Sorry. Ini matiin dulu atau pencet F8. Kita bisa bikin kayak gini dulu, terus kita bikin ini ya, bikin fillet ya, tapi kan membuang-buang waktu. Maka kita bisa bikin langsung pakai ini, blend curve. Pilih aja, terus pilih objek pertama dan objek kedua. Nah, otomatis jadi kita nggak perlu bikin garis lurus dan di fillet ya. Terus kelebihannya lagi adalah ini bisa diedit. Nah, ini kita bisa diedit mau seperti apa, bisa digeser-geser sendiri, misalkan maunya seperti ini atau gimana gitu. Nah, maunya seperti ini itu bisa. Oke, cukup. Terus erase remove object from drawing. Ini berarti buat menghapus ya, menghapus objek. Udah seperti itu aja. Terus 3D scale. 3D scale. Kita ke Southwest isometric. Nah, ini aja ya, ini contoh objeknya nanti untuk 3D scale. Ini digunakan untuk membuat skala, mengecilkan atau membesarkan dengan perbandingan tertentu sebuah objek. Contoh pertama ya, klik aja 3D scale, pilih objeknya. Ini objek 3D ya, solid. Klik objeknya, enter. Nah, kita mau membesarkan seberapa gitu loh. Misalkan aku pengen aku pengen 0,9 kali atau 2 kali, maka ya dia akan diperbesar 2 kali lipat. Ulangi, misalkan kita mau memperbesar dia 2 kali tapi ke sana gitu loh, posisi ini tetap gitu, bisa klik aja sininya. Jadi kita memindah memindah ini loh, sumbu-sumbunya ini loh, terus kita perbesar. Nah, misalkan 2 kali. Nah, posisi ini tetap seperti itu aja. Terus apakah bisa untuk objek 2 dimensi seperti ini, polyline? Coba aja klik 3D scale, pilih objeknya, enter. Misalkan infonya ini ya, ternyata bisa. Jadi nggak harus objeknya 3D, cuman ini bisa. Nah, seperti itu. Terus bedanya apa sama ini ada scale juga ya. Bedanya apa? Lah, ini scale ini dibuat untuk objek 2 dimensi aja sebenarnya. Misalkan seperti ini. Nah, kita mau perbesar scale, ini kan specify scale factor itu berapa kali lipat gitu loh. Misalkan ini 2 kali lipat ya, seperti itu. Oke, terus offset. Untuk offset sama array di video terpisah aja ya, ini udah panjang, udah 15 menit lebih, karena ini juga nanti banyak manfaatnya, banyak ceritanya gitulah. Jadi ini di video selanjutnya aja. Oke, untuk pengenalan modify yang dasar-dasar ini saya rasa cukup, udah banyak contohnya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Oh iya, terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa di subscribe ya. Kalau ini bermanfaat ya di share. Oke, sekian dan terima kasih.